Hai semuanya, halo warga desa yang bijak, selamat datang di halaman kami Babinsa Milenial dan kali ini kita akan mengeksplorasi kisah inspiratif dari seorang tokoh besar dari Sulawesi Barat, khususnya Polewali Mandar. Ia adalah seorang Srikandi Mandar dan satu-satunya pahlawan nasional dari provinsi ini yang telah diakui oleh pemerintah. Mari kita mengenal lebih dekat Ibu Agung Andi Depu Maradia Balanipa. Atau biasa yang dipanggil Haja Andi Depu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk teman-teman memfollow halaman ini agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dari kami. Sebagai seorang Babinsa, saya merasa penting untuk mengangkat topik ini. Mengapa? Karena mengenang dan memahami perjuangan para pahlawan kita adalah salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Dengan mengetahui kisah hidup dan perjuangan pahlawan seperti Ibu Agung Andi Depu, kita dapat belajar tentang keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanan yang telah mereka lakukan demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang kita cintai. Oke, para warga desa yang bijak, Ibu Andi Depu ini lahir di Tinambung, Polewali Mandar pada Agustus tahun 1907. Beliau adalah anak dari pasangan Raja Balanipa dan Samaturu. Jadi meskipun Ibu Andi Depu berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak suka dimanjakan. Jadi Ibu Andi Depu ini menerima pendidikan formal di sekolah rakyat selama 3 tahun. Di luar itu beliau mendapatkan pendidikan non formal dari keluarga dan lingkup istana. Selain pendidikan umum juga, beliau mendapatkan ilmu agama dari pemuka-pemuka agama setempat. Jadi kombinasi dari pendidikan formal dan non formal ini membuat Ibu Agung Andi Depu sangat memahami dengan rakyat dan kebutuhan mereka. Pada tahun 1923 ketika usia Ibu Andi Depu beranjak 16 tahun, Ibu Andi Depu dinikahkan dengan Andi Baso Pawiseang. Dalam pernikahan ini itu berlangsung secara upacara adat yang sangat meriah yang dihadiri oleh bangsawan dan rakyat. Setelah itu, kemudian ayah Andi Depu meninggal dalam perjalanan haji. Andi Baso diangkat menjadi raja sementara Balanipa. Namun Andi Depu tidak selalu sependapat dengan suaminya dalam cara melawan penjajah. Jadi hal itu menyebabkan perceraian. Dan kemudian Ibu Andi Depu ini diangkat menjadi Raja Balanipa yang ke-52. Pada masa pendudukan Jepang, awalnya Jepang ini memperbolehkan untuk pengibaran bendera merah putih dan Ibu Andi Depu menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan bendera nasional di wilayah Mandar. Jadi beliau menjelaskan kepada rakyat tentang makna bendera merah putih dalam konteks Sumpah Pemuda. Namun ketika Jepang memutuskan untuk melarang pengibaran bendera tersebut, Ibu Andi Depu mulai menentang tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan Jepang. Nah, kemudian pada tahun 1944 berdirilah Fujinkai, sebuah organisasi yang melibatkan wanita dalam perjuangan kemerdekaan. Dan organisasi ini juga berfungsi sebagai tempat pelatihan dan penggodokan untuk semangat juang bagi para wanita Mandar. Jadi ini dipersiapkan untuk berperan aktif dalam perjuangan melawan pendudukan Jepang. Mungkin kalau saya nanti insya Allah diberikan rezeki anak perempuan, mungkin salah satu rekomendasi nama ini adalah Fujinkai. Jadi teman-teman, para warga desa yang bijak, ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, itu baru sampai di Tanah Mandar pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Hal ini membuat Ibu Andi Depu segera menyebarluaskan berita ini dan disambut baik dengan antusias oleh masyarakat Mandar. Rakyat dengan segera mengibarkan bendera merah putih dan mulai melucuti para prajurit Jepang. Namun teman-teman, setelah proklamasi, sekutu datang dan ancaman baru muncul pastinya,
Jadi Ibu Andi Depu dengan cepat menyusun kekuatan rakyatnya dan menggunakan istana Balanipa sebagai markas perlawanan. Beliau memimpin Laskar Kris Muda Mandar atau Kebangkitan Rasia Islam Muda pada tanggal 21 Agustus 1945 yang berkembang ke sejumlah daerah di luar Mandar. Ini untuk melawan penjajah Belanda yang kembali datang ke wilayah Indonesia. Kemarahan Ibu Andi Depu ini memuncak ketika seorang tentara Belanda menurunkan bendera merah putih. Nah, seperti yang kita ketahui, beliau sering terlibat dalam pertempuran melawan tentara Belanda. Jadi, meskipun beliau selalu berhasil melarikan diri, pada tahun 1946, Ibu Andi Depu ini ditangkap di Makassar. Beberapa kali Ibu Andi Depu ini mengalami penyiksaan oleh tentara Belanda dan beliau dibebaskan setelah penyerahan kedaulatan dalam konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Ada salah satu aksi yang paling dikenang dari Ibu Andi Depu saat dia menolak menurunkan bendera merah putih yang berkibar di Istana Raja Balanipa yang ada di Tinambung pada tanggal 28 Oktober tahun 1945. Ceritanya ini para tentara Belanda hendak menurunkan bendera merah putih tersebut. Kemudian Belanda dicegat oleh Ibu Andi Depu yang berlari memeluk tiang bendera. Dan di tengah kepungan tentara Belanda itu, Ibu Andi Depu berteriak lantang dalam bahasa Mandar, "Lumbam pai batangu, muliai pai bakkeu, anak lumbango bandera." Yang artinya, biarlah saya gugur, mayatku kalian langkahi, baru bendera ini bisa engkau turunkan. Nah, aksinya itu membuat pengawal istana dan warga Tinambung menerobos kepungan Belanda dan berdiri melindungi, mengelilingi Ibu Haja Andi Depu. Belanda pun akhirnya tidak jadi menurunkan bendera tersebut. Jadi teman-teman, setelah dibebaskan dari penjara, Ibu Andi Depu kembali ke Mandar untuk memimpin wilayah bekas kerajaan Balanipa hingga pada tahun 1956. Nah, beliau ini mengundurkan diri karena kondisi kesehatan yang memburuk. Setelah setelah itu, Ibu Andi Depu ini tetap aktif dalam pemerintahan dan berbagai organisasi. Jadi, beliau aktif itu di berbagai organisasi sebagai anggota, yang pertama sebagai anggota Dewan Penasehat LVRI Sulselra, terus anggota Dewan Kehormatan Korps Hasanuddin seperti yang kalian lihat di sini. Sebagai penasehat Wali Kota Ujung Pandang dan pelindung Persatuan Istri Veteran dan Karyawan. Nah, dari jasa-jasa beliau ini, eh, negara menganugerahi memberikan gelar sebagai pahlawan nasional kepada Ibu Andi Depu dan berbagai tanda jasa serta surat penghargaan dari pemerintahan Indonesia. Jadi saya akan sebutkan beberapa tanda jasa yang pernah diberikan kepada beliau. Ya, pertama sudah pasti gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 8 bulan 11 tahun 2018. Pemerintahan Indonesia itu melalui Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan diterbitkannya Kepres nomor 125 garing TK garing tahun 2018 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Kemudian beliau juga mendapatkan bintang Mahaputra Republik Indonesia kelas 4, kemudian Satya Lencana Bintang Gerilya, Satya Lencana Perang Kemerdekaan 1, Satya Lencana Perang Kemerdekaan 2, Satya Lencana Bakti, Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan 1945, dan Satya Lencana GOM 3. Kemudian Satya Lencana GOM 4 dan Surat Penghargaan Angkatan Darat tanggal 5 Oktober tahun 1958 nomor
0188.2.9. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Melalui kisah Ibu Agungan di Depu ini, kita belajar tentang keberanian, keteguhan, dan semangat juang yang luar biasa. Beliau adalah sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa perjuangan dan untuk kemerdekaan dan keadilan itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Jadi mari kita jadikan cerita ini sebagai pengingat bahwa setiap dari kita bisa berkontribusi untuk bangsa dengan cara kita masing-masing. Semangat juang Ibu Andi Depu ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah, apapun tantangannya. Teruslah belajar, teruslah berjuang, dan teruslah menjadi inspirasi bagi orang lain. Jika kalian punya pendapat lain atau saya keliru, silakan tegur saya. Itu ada di kolom komentar atau inbox saya. Oh bang, pernyataan abang tentang ini keliru. Ada yang perlu dikoreksi. Silakan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.